Anak-anak, tahukah kamu apa itu pantun? Iya, sama seperti puisi, istilah pantun kemungkinan sudah tidak asing bagi sebagian besar orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Akusnania Channel bersama Bu Juleka. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu pantun. Sesuai materi Bahasa Indonesia kelas 5, tema 4, subtema 1. Dan kita akan membahasnya mulai dari pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis pantun berdasarkan isi dan usia. Anak-anak, suatu karya harus memenuhi kriteria tertentu supaya bisa disebut pantun loh. Selain itu, jenis pantun juga tidak hanya satu jenis, tapi sangat beragam. Dan berikut ini pembahasan lengkapnya ya. Pertama-tama kita akan membahas apa itu pengertian pantun. Seperti halnya puisi, pantun juga merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Dan dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB, AB atau A, A. Tiap larik atau tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata. Dan pantun memiliki ciri khas atau ciri khusus sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Pantun terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah pada baris pertama dan baris kedua yang biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja. Sedangkan bagian kedua terdapat pada baris ketiga dan baris keempat yang merupakan isi pantun. Dan inilah contoh pantun. Sampiran terdapat pada larik pertama dan larik kedua. Pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu, yang merupakan sebuah sampiran atau tumpuan. Sedangkan isi pantun terdapat pada larik ketiga dan larik keempat, yaitu sedang menangis nenek tertawa, melihat kakek bermain gundu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun antara lain: 1. Terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, pantun bersajak akhir dengan pola berupa AB, AB atau A. Dan yang keempat adalah pantun terdiri atas 2 bagian berupa sampiran dan isi. Pantun banyak jenisnya dan sekarang kita akan membahas jenis pantun berdasarkan isinya. Pantun merupakan salah satu jenis sastra lama yang berbentuk lisan dan dikenal luas di seluruh Indonesia. Pada mulanya, pantun bertemakan nasihat-nasihat dan digunakan untuk keperluan acara adat. Yang pertama adalah pantun nasihat.
Pantun nasihat ialah suatu pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat yang bertujuan untuk mendidik dengan cara memberikan suatu nasihat mengenai moral, budi pekerti, dan lain sebagainya. Dan inilah contoh pantun nasihat. Keluar kapal, naik kapal. Warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal, supaya guru tidak marah. Yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka yaitu sastra pantun yang berisikan mengenai sesuatu yang lucu. Pantun ini berfungsi untuk menghibur seseorang karena kelucuannya. Contoh pantun jenaka. Ada kera mirip buaya, keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Mpok Ati. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki yaitu suatu pantun yang berisikan suatu teka-teki dan biasanya para pendengar atau pembaca akan diberi kesempatan untuk menjawab atau menerka teka-teki pantun itu. Contoh pantun teka-teki. Nomor 2, nomor 1. Bisa dihitung terus-menerus. Benda apakah itu? Kenapa Jakarta terkena banjir terus? Yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan yaitu suatu pantun yang berisi mengenai suatu kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contoh pantun kiasan, berjalan dalam gelap. Dapatkan ular warna hitam, berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Selanjutnya, kita akan membahas jenis pantun berdasarkan usia. Yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah suatu pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan pada masa anak-anak. Pantun ini dapat menggambarkan suatu makanan, kegembiraan maupun kesedihan. Contoh pantun anak-anak. Minum kopi di saat hujan. Memang nikmat sekali rasanya. Anak baik, anak teladan. Jadi kebanggaan keluarga. Yang kedua adalah pantun orang muda. Pantun orang muda adalah suatu pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan pada masa muda. Pantun ini biasanya berartikan perkenalan, rumah tangga, dan juga perasaan. Contoh pantun orang muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Dan yang ketiga adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang dewasa atau tua. Pantun ini biasanya mengenai suatu adat budaya, agama, nasihat, dan lain sebagainya. Contoh pantun orang tua. Padi baru di dalam tampah. Gelas jatuh tentu pecah. Apa gunanya harta melimpah kalau caranya tidak berkah? Nah anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.